jumpa lagi dengan aku Chef Rian dari PT Federal Food Internusa, Empowering Solution for Coklat. Hari ini aku pengen buat sesuatu menu yang sangat viral dan juga spesial. Apalagi banyak banget permasalahan, kemudian juga jadi buah bibir pada saat ini. Kayaknya agak sedikit ataupun masih banyak yang bingung, masih banyak juga yang belum pernah coba. Dan di sini aku ingin meluruskan bagaimana proses pembuatan donat yang lagi viral ini agar hasilnya itu jauh lebih maksimal. Tidak berat, tidak banyak minyak, kemudian juga memiliki kualitas rasa yang pastinya lebih enak. Nah, sekarang apa aja bahan-bahan yang akan aku gunakan? Di sini bahan-bahan yang akan aku gunakan. Oke, ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan. 300 gram susu cair, kemudian 90 gram gula pasir, 9 gram ragi instan, dan 3 butir telur utuh. Ini dia bahan-bahan keringnya. 450 gram tepung terigu protein sedang, 6 gram Bakerline Maxi Soft Improver, kemudian 3 gram baking powder dan 1 gram garam. Dan di bahan C atau bahan lemak, aku di sini menggunakan 60 gram avena margarin. Nah, ini dia proses terpenting adalah proses pembuatan atau cara pembuatan. Pertama, aku masukkan susu cair, kemudian gula pasir. Ini mau aku hangatkan, hangat kuku, baru nanti masuk ragi dan juga masuk telur. Ini untuk bahan A, di sini ada susu cair, kemudian juga gula pasir. Kalau misalkan ada proses pemanasan pada lemak atau susu cair seperti ini, baiknya sambil terus diaduk. Dipastikan bahan cairan atau susu cair dan juga gula pasir ini cukup sampai hangat kuku aja. Kenapa? Karena ada penggunaan ragi nanti di dalamnya, yang mana kalau ragi terlalu kena suhu yang terlalu ekstrim atau terlalu panas, menyebabkan ragi itu tidak bisa bekerja lagi, tidak secara maksimal, yang mengakibatkan donat yang nanti akan kita buat sulit untuk mengembang, yang akhirnya membuat donat itu cenderung lebih padat, keras, dan juga bantat. Ini udah cukup, sudah hangat kuku ya, api udah aku matikan. Kemudian di sini aku bisa langsung masukkan ragi instan. Ini diaduk sampai semua tercampur dan merata. Kemudian setelah itu aku masukkan telur utuh 3 butir dan diaduk lagi sampai semua tercampur dan juga merata. Cukup, semua sudah mulai larut telurnya, kemudian juga sudah tercampur dan merata. Tinggal kita masukkan ke bahan kering. Nah, jadi untuk bahan cair atau bahan A itu sudah selesai kita panaskan atau kita hangatkan dan kita campur. Sekarang kita campurkan bahan-bahan kering. Ya, di sini ada penggunaan tepung protein sedang, kemudian baking powder, kemudian Bakerline Maxi Soft Improver, dan juga garam. Nah, kemudian pastikan ini tercampur dengan rata. Bisa kita masukkan bahan cair. Oke, ini terus diaduk sampai semua tercampur dan merata ya. Kemudian margarin, avena margarin di sini aku cairkan terlebih dahulu, baru nanti aku campurkan. Oke. Nah, untuk avena margarin di sini sudah aku cairkan. Sekarang tinggal proses pencampuran avena margarin ke bahan-bahan sebelumnya. Aduk secara manual dan merata. Nah, ini dia keunikannya ya dalam proses pembuatan donat seperti ini. Itu tidak perlu menggunakan mixer dan juga tidak perlu menggunakan alat-alat yang memang harus proper. Jadi Elmo Lovers pastinya bisa buat di rumah gitu.
Karena ini base-nya juga adalah adonan roti, jadi penting banget yang namanya proses resting. Nah, jadi ini bisa aku resting. Aku tutup dulu dengan menggunakan plastic wrapping. Jadi nggak perlu lagi masuk ke dalam prover. Jadi kita diamkan di suhu ruang aja, lovers. Baru proses pencetakan dan juga proses pemasakan. Oke. Nah, ini udah tertutup dengan rapat seperti ini. Ini aku tidak memberikan patokan waktu ya, Elma Lovers ya. Tapi di sini aku cuman bisa kasih tahu ke Elma Lovers, itu kita lihat dari tekstur. Pokoknya 2 kali lipat mengembang. Jadi kalau misalkan segini ya tingginya, itu bisa jadi sudah sampai sini. Itu baru bisa kita masak atau kita goreng. Kayak gitu ya. Jadi bukan di patokan waktu, karena suhu ruang itu beda-beda. Kalau misalkan biasanya tempatnya itu terlalu panas, dapurnya panas, otomatis proses pengembangannya jauh lebih cepat. Oke, lovers. Nah, jadi minyak di sini udah aku panaskan terlebih dahulu ya, agar nanti kalau misalnya kita masukkan adonannya, keadaan dari donatnya itu tidak terlalu menyerap minyak yang terlalu banyak. Jadi diusahakan minyaknya ini udah panas baru kita masukkan adonannya. Nah, sekarang ini dia adonan yang sudah kita resting tadi. Ya kurang lebih dengan suhu yang ada di sini ya, cukup dingin. Tadi ada di 30-40 menitan. Nah, ini udah 2 kali lipat mengembang. Tuh, jadi kita lihat dari tekstur aja ya. Kemudian kita bisa menggunakan plastik piping bag. Ini kita masukkan ke dalam plastik piping bag. Tujuannya agar dalam proses pencetakan ke dalam cetakan donat itu justru lebih mudah. Kemudian juga lebih higienis pastinya. Ya, sekarang kita bisa masukkan ya. Oke, nah karena dari adonan ini berbeda dengan adonan donat pada umumnya yang memiliki tekstur yang jauh lebih kokoh atau lebih padat. Nah, di sini karakter dari adonannya adalah adonan yang cair. Makanya kita bisa menggunakan cetakan donat seperti ini. Cetakan yang kita gunakan ini direndam dengan air minyak terlebih dahulu seperti ini, ya. Baru diberi adonan di bagian cetakan tersebut, baru nanti kita goreng. Kemudian gunakan api sedang saja ya, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas juga menyebabkan donatnya itu luarnya sudah matang tapi bagian dalamnya belum matang. Kemudian perlu dipastikan kenapa donat itu terlalu banyak menyerap minyak, dikarenakan terlalu banyak penggunaan gula. Jadi minyak menyerap terlalu banyak ke dalam adonan donat. Nah, sekarang kita proses pencetakan. Elma Lovers. Nah, terus juga jangan salah juga Elma Lovers. Dengan karakter tekstur adonan yang seperti ini atau yang cenderung lebih cair dibandingkan adonan donat pada umumnya, dipastikan kalau donat yang seperti ini itu tidak akan memiliki timbul weathering di bagian sisi pinggirnya. Jadi tetap aja ini donat gitu, tapi dengan versi yang berbeda, dengan karakter adonan juga yang berbeda pastinya Elma Lovers. Oke, Elma Lovers, jadi tadi proses menggoreng itu sudah selesai. Nah, sekarang kita proses selanjutnya adalah proses topping menoping. Nah, yang spesial di sini aku mau buat topping untuk ada penggunaan dari topping abon di sini. Tapi sebelum kita topping dengan abon, pastinya ada yang harus merekat pada si donat tersebut. Nah, di sini aku menggunakan mayonnaise ya. Kemudian juga Elmer Deep Glaze. Elmer Deep Glaze aku campur dengan mayonnaise di sini. Ini Elmer Deep Glaze Cheese. Kemudian disatukan sampai semua tercampur. Ini donatnya kita ambil ya.
Kemudian bisa kita kuas dengan menggunakan mayones di bagian atasnya. Langsung bisa ditopping dengan abon di sini, Elma Lovers. Oke Elma Lovers, ini dia hasil jadinya dari donat gembul yang lagi viral. Terima kasih Elma Lovers yang udah mengikuti video ini dari awal sampai akhir dan juga tahu tips dan trik bagaimana proses pembuatan donat ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga aktifkan tombol lonceng agar notifikasi yang terbaru, video-video terbaru Elma Lovers bisa lihat semuanya. Terima kasih Elma Lovers, see you, bye-bye. Elmer Inspiring Innovation.